Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari Senin ya, tanggal 13 Oktober 2025. Kita akan membahas 10 saham yaitu BBCA, BBRI, PDIA, BADA, Cuan, PANI, Antam, Bumi, DRMS, dan Inet dengan metode bandarmologi untuk berdasarkan tanggal 13 Oktober dan rekomendasi tanggal 14 Oktober 2025. Dan seperti biasa ada satu bonus juga ya, saham yang akan kita cek setelah diakumulasi masif oleh top broker hari ini ya. Oke, seperti biasa teman-teman ada disclaimer ya. Yang pertama, analisa ini hanya sebatas untuk sharing. Yang kedua, tidak ada paksaan untuk menjual atau membeli satu saham tertentu. Yang ketiga, kerugian menjadi tanggung jawab masing-masing. Dan keempat, silahkan lakukan analisa terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk membeli dan menjual suatu saham. Oke, untuk kategorinya seperti biasa ada 4 ya. Pertama, broker summary, posisi broker retail, analisis teknikalnya, dan rekomendasi tanggal 14 Oktober 2025. Juga kita akan cek ya saham yang ditransaksikan oleh top broker pada hari ini teman-teman ya. Oke, baik, yang pertama adalah saham Bank BCA ya. Hari ini ditutup minus 75 poin atau minus 1,01% ya. Kita akan cek dulu broker summary-nya teman-teman. BCA 13 Oktober ini all trade ya, kita klik. Oke, jumlah bayarnya ada 58, jumlah sellernya ada 20 ya, jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya untuk Bank BCA tanggal 13 Oktober. Top bayarnya ada KZ 43,9 miliar, kemudian NI 39,3 miliar, YP 29,8 miliar, DR 29,5 miliar, dan SQ 18,4 miliar ya. Sementara top sellernya ada ZP minus 105,8 miliar, BK minus 69,5 miliar, YU minus 46,2 miliar, AK minus 14,7 miliar, dan BB minus 11,3 miliar ya. Ini saham BBCA hari ini tanggal 13 Oktober terjadi distribusi yang masif ya teman-teman ya. Kita akan cek untuk chartnya sendiri. Ini downtrendnya masih cukup kuat ya teman-teman ya, masih berada di atas 61,8% atau berada di bawah harga 8.240 ya. Jadi harap waspada teman-teman ya, untuk Bank BCA masih dalam tekanan jualan tinggi. Kalau mau aman tunggu harganya di atas 8.835 ya teman-teman ya untuk Bank BCA. Oke, selanjutnya kita ke saham Bank BRI ya teman-teman ya. Oke, BBRI ini juga masih downtrend teman-teman. Kita akan cek dulu untuk kekuatan downtrendnya ya. Oke, sekarang kita akan cek untuk broker summary-nya ya. BBRI 13 Oktober net. Kita klik, jumlah bayarnya ada 53, sellernya ada 23 ya. Jadi sedang terjadi distribusi masif juga ya di Bank BRI. Untuk top broker yang bayarnya ada XL 44,5 miliar, YP 33,3 miliar, XC 26,5 miliar, OD 25,1 miliar, dan PD 20 miliar ya. Sementara untuk top sellernya ada CC minus 82,5 miliar, KZ minus 56 miliar, BK minus 51,7 miliar, ZT minus 43,1 miliar, dan XA minus 22,8 miliar ya. Untuk saham Bank BRI 13 Oktober sedang terjadi distribusi yang masif ya teman-teman ya. Dan kita akan cek untuk chartnya sendiri, hari ini ditutup minus 70 poin ya, atau minus 1,88% di harga 3.660 ya teman-teman ya. Untuk downtrendnya masih cukup kuat teman-teman, jadi harap waspada dan sedang terjadi distribusi masif juga ya teman-teman ya. Ini masih berada di atas 61,8% kekuatan downtrendnya ya.
Dan untuk amannya teman-teman kalau mau mengkoleksi saham ini tunggu dulu harganya di atas 4.141 ya teman-teman ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya yaitu CDIA ya. Chandra Daya Investasi. Oke, ini terlihat masih uptrend teman-teman ya. Kita akan cek dulu kekuatan uptrendnya seperti apa. Oke, kita akan cek broker summary-nya ya. CDIA 13 Oktober net klik. Oke, top buyer-nya ada 47, top seller-nya ada 35 ya. Jadi sedang mulai terjadi distribusi ya teman-teman ya. Untuk top buyer-nya ada XL 98,6 miliar, XC 63,3 miliar, SQ 36 miliar, PD 30,3 miliar, dan YP 15,5 miliar ya. Sementara top sellernya ada AK minus 156,3 miliar, MG minus 69,7 miliar, CC minus 32,7 miliar, AZ minus 13,5 miliar, dan ZP minus 9,5 miliar ya. Jadi untuk saham CDIA tanggal 13 Oktober mulai terjadi distribusi ya teman-teman ya. Kita akan cek untuk chartnya sendiri. Untuk CDIA hari ini ditutup minus 40 poin ya kalau di data ini ya, atau minus 1,72% di harga 2.280 teman-teman ya. Ini mulai terjadi distribusi teman-teman ya, walaupun sedang uptrend ya. Ini kekuatannya sih masih di atas 61,8% ya, atau masih di atas harga 2.003 rupiah, masih cukup kuat untuk uptrendnya. Kalau teman-teman mau masuk besok dicek dulu ya apakah ada akumulasi dari broker atau enggak ya. Kalau ada akumulasi, saran saya harga yang pas itu mendekati di harga 2003 ini ya, untuk masuk yang pas seperti itu teman-teman. Namun jika memang besok masih terjadi akumulasi yang lumayan masif, itu bisa ada target di 3.173 teman-teman untuk long termnya ya, targetnya di situ ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Oke, kita ke saham di Diamond Citra Propertindo ya. Oke, ini sahamnya bentuknya seperti ini teman-teman. Sebelumnya naik tinggi, ini sekarang sedang rame-rame jual ya sepertinya ya. Kita akan cek kekuatannya seperti apa ini ya teman-teman ya. Ya, kita cek broker summary-nya. Saham DADA 13 Oktober net, kita klik. Oke, jumlah bayarnya ada 38, jumlah bayar 38 benar. Sellernya ada 17 ya, jadi sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya. Top bayarnya ada CC 1,7 miliar, XL 1,6 miliar, XC 710,3 juta, kemudian KK 688,1 juta, PD 613,3 juta. Sementara top sellernya ada CP ya minus 3,2 miliar, AO minus 1,1 miliar, HD minus 930,1 juta, MG minus 699,2 juta, dan OD minus 560 juta ya. Di saham DADA ini 13 Oktober sedang terjadi distribusi yang masif ya teman-teman ya. Akan cek untuk harganya sendiri, dia hari ini ditutup minus 26 poin atau minus 14,61% ya, di harga Rp152. Ini mulai terjadi distribusi yang masif teman-teman, harap hati-hati saham ini ya. Dan juga ini sudah mentok ya sepertinya saham ini ya, kekuatannya ya mulai turun lagi teman-teman, hati-hati untuk saham ini. Oke, ini tidak aman ya teman-teman untuk saham DADA ini ya, karena sudah mulai banyak dibuang ya saham ini ya. Jadi harap hati-hati teman-teman.
Dan jika besok masih terjadi penjualan masif, kemungkinan bisa ke Rp124 sampai ke Rp97 ya teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Kita ke saham cuan ya, Petrindo Jaya Kreasi. Ini masih uptrend teman-teman, kita akan cek kekuatan uptrendnya seperti apa ya. Akan cek broker summary-nya dulu. Saham cuan 13 Oktober kita klik. Oke, total bayarnya ada 31, total salary ada 44 ya. Mulai terjadi akumulasi teman-teman ya. Top bayarnya ada XL 44 miliar, kemudian MG 33,3 miliar, YP 27,8 miliar, XC 14,3 miliar, HP 13,7 miliar ya. Sementara top sellernya ada BK minus 54,3 miliar, LG minus 35,3 miliar, ZP minus 22,9 miliar, TP minus 14,7 miliar, dan PD minus 13 miliar ya. Jadi untuk saham cuan atau Petrindo Jaya Kreasi TBK ini 13 Oktober sedang terjadi akumulasi teman-teman ya. Kita akan cek untuk chartnya sendiri, di uptrendnya masih cukup kuat teman-teman, masih sangat kuat ya. Masih berada di atas 61,8% atau di atas harga 2222, dengan target selanjutnya ini long termnya di 3972 teman-teman ya, jika masih terjadi akumulasi yang masif ya teman-teman. Untuk profit yang maksimal saya sarankan sih buy-nya di sekitar harga 2222 ini ya, di atasnya ini ya. Jika besok ada turun sedikit bisa ke 2000-an segini dia, dan jadi akumulasi itu sinyal yang bagus untuk masuk teman-teman. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Saham berikut adalah saham Pantai Indah Kapuk 2 ya. Kita akan cek. Oke, ini terjadi downtrend ya teman-teman. Kita akan cek kekuatannya seperti apa ya. Kita cek broker summary-nya. Oktober saham Pani. Oke, jumlah bayarnya ada 49, sellernya 24 ya. Di sana terjadi distribusi masif teman-teman ya. Di saham Pani top bayarnya ada YP 17,2 miliar, kemudian AN 15,3 miliar, XC 14,2 miliar, XL 8,9 miliar, dan PD 7,5 miliar ya. Sementara untuk top sellernya ada LG minus 46,2 miliar, YU minus 16,4 miliar, BB minus 12,6 miliar, DX minus 11,9 miliar, dan HP minus 7,5 miliar ya. Di saham Pantai Indah Kapuk 2 ini tanggal 13 Oktober sedang terjadi distribusi yang masif teman-teman ya. Untuk chartnya sendiri dia minus 1150 poin ya, atau minus 7,8%, di harga penutupan 13.600 ya teman-teman. Jadi downtrend juga ya. Kekuatan downtrendnya ini masih cukup kuat teman-teman ya, masih berada di atas 61,8% atau di bawah harga di bawah harga 14.397 ya. Jadi harap berhati-hati teman-teman, downtrendnya masih cukup kuat. Untuk titik support selanjutnya di 12.850 teman-teman ya. Kalau mau aman, misalkan mau mengkoleksi saham ini, tunggu dulu harganya di atas 15.350-an ya teman-teman, dan ada akumulasi juga. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Oke, selanjutnya saham Antam ya teman-teman ya. Saham Antam kita akan cek untuk kekuatan downtrendnya seperti apa ya.
Oke, kita cek broker summary-nya. Saham Antam tanggal 13 Oktober ya, kita klik. Total buyer-nya ada 28, sellernya 48, ini sedang terjadi akumulasi masif ya teman-teman ya. Top buyer-nya ada KZ 103,3 miliar, kemudian YP 19,7 miliar, PD 17,7 miliar, CP 12,2 miliar, dan BK 4,8 miliar ya. Sementara top sellernya ada ZP minus 32,8 miliar, CC minus 22,6 miliar, MG minus 22,1 miliar, AK minus 21,8 miliar, dan NI minus 11,5 miliar. Di saham Antam 13 Oktober sedang terjadi akumulasi yang masif ya teman-teman ya. Nah, kita cek untuk chartnya sendiri, hari ini ditutup plus 60 poin ya, atau plus 1,81% ya, di harga 3.370 dan sedang ada akumulasi masif. Untuk kekuatan downtrendnya dia mulai melemah ya. Kalau misalkan besok masih terjadi akumulasi masif, ini bisa cek titik resistennya di 3.487 teman-teman ya, sinyal yang bagus untuk masuk ya di sini ya, di antara sekitar 3.487. Dan catatannya sedang ada akumulasi masif juga besok ya teman-teman, itu untuk Antam. Sementara titik supportnya di 3.213 dan 3.018. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Saham Bumi Resource Tbk ya teman-teman ya. Kita akan cek. Di sebelumnya dia uptrend, sekarang kita cek kekuatan uptrendnya masih seperti apa ya. Oke, kita akan cek broker summary-nya. Saham Bumi Resource tanggal 13 Oktober, kita klik. Oke, total buyer-nya ada 38, sellernya 36 ya. Jadi perbedaan tidak terlalu jauh, ini sedang mulai terjadi sedikit distribusi teman-teman ya. Top buyer-nya ada AK 11,8 miliar, DX 11 miliar, YP 8,2 miliar, AI 5,6 miliar, MG 5,5 miliar ya. Sementara top sellernya ada PD minus 24,3 miliar, KI minus 13,7 miliar, SQ minus 6,2 miliar, YU minus 5,9 miliar, dan BB minus 3,8 miliar ya. Jadi untuk saham Bumi Resource nih sedang terjadi sedikit distribusi ya teman-teman tanggal 13 Oktober. Kita cek untuk chartnya sendiri, dia hari ini tutup plus 4 poin ya, atau plus 2,90% ke harga Rp142 ya. Sedang terjadi sedikit distribusi, dan untuk kekuatan uptrendnya sendiri dia masih berada di bawah harga 143 ya. Ini masih belum cukup kuat. Kalau saran saya sih tunggu besok kira-kira apakah ada akumulasi dari broker atau enggak ya. Kalau ada akumulasi, ini harga 143 ini harga yang bagus untuk masuk ya teman-teman ya, dengan target di 154 dan 168. Sementara kalau misalkan besok malah terjadi distribusi yang masif, ada titik support di Rp136 dan Rp128. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Berikutnya adalah saham BRMS ya, atau Bumi Resource Mineral. Ini uptrendnya masih cukup kuat, kita akan cek kekuatannya sendiri ya teman-teman. Kita cek broker summary-nya dulu. BRMS 13 Oktober, kita klik. Oke, total bayarnya 26, sellernya 57 ya. Ini sedang terjadi akumulasi yang masif teman-teman ya di saham BRMS. Top bayarnya ada AK 243,4 miliar, CC 40,2 miliar, AI 23,7 miliar, SS 23,5 miliar, dan MG 19,9 miliar ya. Sementara top sellernya ada ZP minus 65,9 miliar, YP minus 61,5 miliar, KI minus 35,6 miliar, XL minus 26,6 miliar, dan OD minus 25,8 miliar. Di saham BRMS 13 Oktober sedang terjadi akumulasi masif teman-teman ya.
Kita akan cek untuk chartnya sendiri, hari ini ditutup plus 135 poin ya, atau plus 14,36% di harga 1075 teman-teman ya. Ini masih cukup kuat untuk uptrendnya teman-teman, dengan target long termnya di 1510 ya. Sementara untuk profit maksimalnya saya sarankan kalau misalnya mau masuk ya, itu di antara harga 814-an rupiah ya teman-teman ya, dan tunggu sampai ada akumulasi kembali teman-teman. Jadi seperti itu untuk BRMS. Sementara titik supportnya ada di 732 rupiah dan 650 rupiah. Lanjut ke saham berikutnya, yaitu saham Inet ya. Oke, saham Inet kita cek, sebelumnya dia uptrend ya. Kita cek kekuatan uptrendnya kembali teman-teman. Oke, sekarang kita cek broker summary-nya. Inet 13 Oktober kita klik. Oke, total bayarnya 34, sellernya 26 ya. Mulai terjadi distribusi teman-teman ya di saham Inet. Top bayarnya ada XA 4,6 miliar, ID 3,4 miliar, PC 2,7 miliar, YU 1,5 miliar, dan NG 1,4 miliar. Sementara untuk top sellernya ada YB minus 7,6 miliar, XL minus 3,5 miliar, PD minus 2,1 miliar, AZ minus 2 miliar, dan IN minus 862 juta ya. Di untuk saham Inet 13 Oktober mulai terjadi distribusi teman-teman ya. Nah, kita akan cek hari ini ditutup minus 2 poin atau 284 rupiah atau minus 0,7% ya. Dan tadi catatannya sedang ada distribusi. Untuk kekuatan upnya sendiri dia masih cukup kuat sebenarnya teman-teman ya, masih berada di atas 61,8% atau di atas harga 271 rupiah ya. Jadi kalau dari analisa saya ini masih cukup kuat untuk uptrendnya, dan sinyal belinya tuh berada di atas harga 271-an ya teman-teman ya. Dan dicek kembali apakah besok ada akumulasi atau enggak ya dari top broker ya. Kalau ada akumulasi dan harganya masih di sekitar 271-an rupiah ya, ini mah cukup sinyal yang bagus, cukup untuk masuk ya teman-teman ya. Sementara untuk top supportnya sendiri di 249 dan 226 rupiah. Akan cek untuk top broker hari ini ya. Top broker hari ini tanggal 13 Oktober hari Senin ya. Ini adalah broker XL atau Stockbit Sekuritas Digital dengan net value valuasinya 419,23 miliar. Sekarang kita akan cek saham-saham apa aja ya yang dibeli oleh broker ini. Oke, ini saham yang paling besar yaitu saham CDIA ya, atau Chandra Daya Investasi, tadi sudah kita bahas. Jadi kita cek saham yang kedua ya, saham koin atau Indo Crypto Koin Semesta. Kita akan cek broker summary-nya seperti apa ya. Oke, ini saham koin net all trade, kita klik. Oke, total bayarnya ada 41, sementara sellernya ada 21 ya. Jadi sedang terjadi distribusi yang masif ya teman-teman di saham koin ya, tanggal 13 Oktober. Top bayarnya ada XL 81,1 miliar, AZ 12,2 miliar, PD 10,2 miliar, XC 8,1 miliar, dan SQ 7,1 miliar. Sementara untuk top sellernya ada LG minus 58,3 miliar, ZP minus 15,7 miliar, AK minus 15,2 miliar, BK minus 14,7 miliar, dan MG minus 11,9 miliar. Broker XL ya, Stockbit ya, dia yang terbesar itu yang kedua mengkoleksi saham koin ya. Tapi kita cek di sini dia sedang ada distribusi masif teman-teman. Sekarang kita akan cek coba chartnya seperti apa ya. Oke, saham koin sedang uptrend. Kita akan cek kekuatannya seperti apa ya teman-teman.
Nah, kekuatan uptrendnya kalau kita cek di sini ya, hari ini dia ditutup minus 160 poin atau minus 4,46% ya, dan sedang terjadi distribusi masif. Tapi dari kekuatan uptrendnya dia masih cukup kuat ya, masih di atas 61,8% atau di atas harga 2640. Kalau saran saya sih tunggu harganya mendekati 2640 ya, dan ada akumulasi masif, itu sinyal yang bagus untuk membeli saham ini teman-teman. Sementara kalau yang sudah beli di atas ini ya, dari support yang pertama di 2640, kemudian 2263 dan 1885. Oke teman-teman, mungkin itu dulu analisa tanggal 13 Oktober dan untuk rekomendasi tanggal 14 Oktober ya teman-teman. Silakan untuk like, subscribe, dan komen di channel Cucuan Harian. Dan jika teman-teman ada yang mau request analisa saham tertentu, silakan untuk komen ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.